kita akan fokus dulu yang pembangunan yang di Singosari. Jadi kita bangun masjid di Singosari, belum selesai, saya ditangkap, saya dipenjara, sekarang pembangunannya berhenti. Nah, insya Allah hari ini kita niatkan lagi, akan kita lanjutkan lagi pembangunannya. Insya Allah minta doanya, ini akan menjadi, saya tidak muluk-muluk, tapi ini akan menjadi replika peradaban Islam semampu-mampu saya. Akan menjadi kawasan destinasi wisata religius, akan menjadi masjid yang aktif 24 jam melayani umat. Ya, ada ya seperti itulah wisata religius ya, ada pokoknya ada umatnya Nabi Muhammad, ada musyafir Ibnu Sabil masuk ke sana 24 jam tidak dikunci, dah ibadah, makan, sholat, ngaji, deres Quran, kita siapkan semua di situ nanti, kurang lebih seperti itu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan dulu, tidak panjang-panjang, sambung doanya, mudah-mudahan kita kedepannya semakin lancar, lebih berkah. Jadi video ini mengawali, insya Allah saya hadir kembali dengan semangat baru, harapan baru, impian baru, ya masa depan baru, rezeki baru, silaturahim baru, ilmu baru, semuanya serba baru, dan masa depan baru, insya Allah. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya masih mengomentari perjalanan dakwah dan risiko dakwah yang dihadapi dan dialami dan dihayati oleh Gus Nur ya. Ini kok jam 2 malam masih ada laler ini. Jadi alhamdulillah kemarin bebas. Gus Nur itu 27 April 2025 setelah menjalani 2/3 hukuman ya, kalau tidak salah itu dari vonis 6 tahun penjara itu. Hanya ujaran kebencian, berdasarkan sara atau penistaan agama. Setelah mewawancari Bambang Tri, itu divonis oleh pengadilan Solo tanggal 18 April 2023 itu 6 tahun penjara. Jaksa menuntutnya 10 tahun. Luar biasa. Dan alhamdulillah bebas kemarin ya. April 27 April 2005. Dan sebelumnya ini nanti saya kaitkan dengan Quran yang pernah dijelaskan oleh Habib Rizik Syihab ya, di Markas Syariah Front Pembela Islam di Petamburan dalam sebuah the big screen layar besar tentang risiko dakwah ya. 3 risiko dakwah ya, yaitu dipenjara, dibunuh atau diusir ya. Surat Al-Anfal ayat 30. Dan sebelumnya Gus Nur itu ini dipenjara juga, kasusnya setelah wawancara dengan Refli Harun dan di podcastnya Refli Harun, dan dituduh ini merendahkan martabat Nahdlatul Ulama ya. Ya waktu itu beberapa tokoh NU atau Ansor itu memang sangat akomodatif kan terhadap kekuasaan, terhadap rejim Jokowi gitulah kira-kira gitu. Dan NU ini dulu partai NU memang dalam sejarah itu kalau menurut bukunya Diliar Nur ya, ahli politik ya, ilmuwan politik orang Indonesia pertama yang lulus dari Cornell University kalau nggak salah tahun 58 atau berapa, itu memang NU dikenal sebagai akomodatif bahasanya, bukan akomodatif, adaptif atau akomodatif terhadap kekuasaan. Dulu kita tahu Nasakom, Nahdlatul Ulama sebagai partai NU kan bergabung ya dengan Nasakom, Nasionalisme Agama dan Komunis ya. Nasionalismenya itu partai PNI-nya Soekarno, agamanya itu partai Nahdlatul Ulama, komnya itu komunis, partai komunis Indonesia. Ya, sementara Masyumi itu
berdiri berpijak, posisi politiknya adalah sebagai oposan terhadap kekuasaan Soekarno, terhadap Nasakom. Dan kemudian kita tahu Masyumi sebagai partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan itu dibubarkan, diberikan deadline oleh Soekarno, dan akhirnya tokohnya yaitu Prawoto Mangkusasmito, tokoh Masyumi terakhir, dan didampingi oleh Yunan Nasution, sekretarisnya, itu menyatakan Masyumi itu membubarkan dirinya. Tahun 60 atau 61 gitu. Batasnya 17 Agustus yang diberikan oleh Soekarno. Sebab menurut bapak-bapak kita, kalau Masyumi tidak membubarkan diri, tentu akan PKI akan melakukan kekerasan, main kayu di seluruh Indonesia dengan alasan Masyumi adalah partai terlarang. Dan itu mudaratnya jauh lebih besar ya kalau Masyumi tidak membubarkan diri. Nah, poinnya waktu itu ya, Partai Nahdlatul Ulama adalah partai yang bergabung dengan konsep Nasakom, ya, apapun alasannya. Nah, dalam konteks Ansor yang merasa dicemarkan atau NU yang dicemarkan, itu kemudian melaporkan Gus Nur, dan kemudian Gus Nur diadili ya, dan dihukum 18 bulan penjara ya. Setelah bandingnya itu ditolak dan Mahkamah Agung kalau tidak salah menguatkan vonisnya 1 tahun 6 bulan ya, untuk Gus Nur yang dianggap merendahkan martabat NU ya. Yang melaporkan adalah Ansor ya. Dan bebas 24 Agustus 2021 setelah menjalani hukuman sepertiganya 10 bulan dan menghasilkan 1 buku, judulnya yang benar di penjara, yang salah pesta pora. Setelah di penjara 10 bulan ya. Nah, ini sekarang sudah menjalani hukuman sampai 2/3, tentu kita harapkan Gus Nur menuliskan bukunya kembali ya. Dulu malam-malam waktu di rumahnya itu di Pagi Saji Malang, dijemput tengah malam itu. Saya lihat videonya pukul ya, dengan laporan Ansor tanggal 24 ya. 24 apa ini? Ya. 24 ya kan? 2019 ya. Itu saya dijemput paksa seperti pelaku kriminal. Kita harus tegaskan ya, 2 kali periode perjuangan dakwah Gus Nur itu dia masuk penjara 2 kali, baik lewat divonis menurut pengadilan Surabaya dan Solo, itu bukan karena kriminal ya, tapi pasti dalam aroma karena melakukan kritisisme ya terhadap kekuasaan ya, dan juga yang melingkunginya begitu. Bukan karena korupsi, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, bukan karena kriminal ya, tapi karena politik sama sekali. Jadi jam tengah malam, jam 12:30, kata Gus Nur, ini di bukunya ya, yang pertama, saya dijemput paksa seperti pelaku kriminal, Rumah digeledah, saya sempat mau menghubungi kuasa hukum, tapi nggak bisa, karena 2 HP saya langsung disita. Lalu masuklah aparat itu ke ruang tengah, membidik laptop ya, kemudian harddisk, bahkan seperangkat properti wifi pun diambil ya. Kejadian begitu cepat, saya dibawa masuk ke mobil dan langsung dibawa ke Jakarta menuju Mabes Polri ya. Menuju Mabes Polri dari Malang ini, dari rumahnya kan. Kemarin rekaman
tasyakuran bebas itu di Malang juga, di rumah kediamannya, di kantornya GN 13 official kalau lihat kita backgroundnya itu ya. Pukul 11 siang saya sampai di Mabes Polri, baju yang saya pakai, celana, jas, semua disuruh lepas untuk dijadikan barang bukti. Sekitar pukul 3 sore mulailah saya di BAP, dimintai keterangan. Intinya muncul keterangan saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung perintah ditahan. Tanpa jadi saksi, tiba-tiba sudah status tersangka, belum terbukti bersalah, belum tentu bersalah, belum dibuktikan bersalah, belum diputuskan bersalah oleh pengadilan, tapi sudah langsung ditahan tanpa bisa lagi kompromi. Permohonan penangguhan sampai 2 kali pun ditolak tanpa alasan, padahal jaminan istri, jaminan Pak Amin Rais, jaminan beberapa tokoh dan ulama, bahkan ada jaminan dari anggota DPR RI, tapi tetap saya ditolak sampai naskah ini ditulis pukul 21.01 WIB ya, Kamis 20 November 2020 ya. Zamannya Covid ini ya. Saya sudah mendekam di sini kurang lebih sebulan. Tahanan Mabes Polri Jakarta 26 November 2020 halaman 76. Buku yang bagus ya. Kita harapkan Gus Nur pertama-tama di samping membangun masjid itu yang terbengkalai 4 tahun, menuliskan bukunya mungkin lebih tebal ya. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran ya, rejim penguasa itu memang karena memiliki segalanya mudah sekali ya, memenjarakan lawan-lawan politiknya. Dan itu bagian dari risiko dakwah yang sudah diingatkan oleh Habib Rizik Syihab dalam pekerjaan sebagai juru dakwah atau melakukan tugas mulia, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Habib Rizik mengatakan di dalam satu keterangannya yang saya hadiri dulu beberapa tahun yang lalu, mengupas ayat Al-Anfal ya, 100 ayat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi ingatlah ya, ketika orang-orang kafir ya Muhammad itu ingin ya, memenjarakanmu, liyuthbituka, atau ingin membunuhmu, atau ingin mengusirmu, wa yamkuruna, dan mereka membuat tipu daya ya. Wa yamkurullah, tetapi Allah membalas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas rencana jahat atau tipu daya orang-orang yang mendukung nilai-nilai kekafiran itu. Jadi ada 3. 1, akan mendapatkan risiko di penjara, kemudian dibunuh atau diusir, dan itu 3-3 sudah dialami oleh Habib Rizik. Ya, dia dipenjara berkali-kali dan kemudian dia sudah melakukan khususnya kasus 50 itu kilometer 50 dalam rencana pembunuhan yang ke-12 kali menurut Ustadz siapa ya, Andri ya Pak, dan yang kemudian sudah mengalami pengusiran ya, karena tidak bisa pulang 3 tahun 7 bulan di Mekah itu, tidak dibantu kepulangannya oleh rejim, dan kemudian pulang atas usaha sendiri dengan koleganya dengan izin Allah, tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta kalau tidak salah hari Selasa atau hari Rabu 10 November 2000 berapa itu 2020 ya 2020.
ya. Dan oposan-oposan yang terbesar itu ya di zaman rejim Jokowi kemarin, selain Habib Rizik adalah Gus Nur, dan dua-duanya mengalami apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka melakukan liyuthbituka, mereka ingin memenjarakan kamu, au yaqtuluka, atau berusaha untuk membunuhmu, dan liyukhrijuka, dan mengusirmu dari kampung halaman, supaya pengaruhnya itu bisa dipadamkan. Pengaruh dari amar ma'ruf nahi mungkar itu kan itu menggugah ya kesadaran kolektif masyarakat untuk sadar terhadap kebaikan, semakin sadar berpihak terhadap kebenaran, keadilan, kejujuran. Itu hanya itu kan yang diingatkan oleh Gus Nur itu sebenarnya. Bukan untuk melawan pemerintah, tidak, tapi semacam moral call, panggilan moral sebagai seorang dai yang terpanggil karena diinspirasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah kan itu ya. Dan inilah ya yang harus selalu diingat ya, pelajaran dari Gus Nur, yaitu bahwa risiko dakwah itu hendaknya memang sudah harus inherent ya, melekat dalam diri seorang muslim dalam perjalanan amar ma'ruf nahi mungkarnya ini, yaitu risiko dibungkam ya, dikooptasi, dijinakkan lewat penjara itu, atau nggak segan-segan penguasa itu membunuh ya. Dalam sejarah, baik sejarah dakwah dunia maupun Indonesia, penjara, dibunuh atau diusir ya. Karena kekuasaan itu paling takut ya dengan kebenaran, paling takut dengan kejujuran, paling takut ya dengan kesucian nurani yang merupakan satu common sense sebenarnya, yang bisa diterima oleh akal sehat semua orang yang waras. Ya, semoga kita tetap sehat imani, sehat duit, satu lagi sehat apa itu yang dipakai di Gus Dur itu ya, sehat imani, sehat duit, Masya Allah saya lupa, maklum udah lansia umur 64 ya. Ya amin amin, semoga kita semua sehat dan kita ucapkan selamat ya untuk Gus Nur kembali berjuang, dan kita selalu ya membersamai orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu, Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.